Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat panjang umur, sehat lahir batin. Rahmat mudah urusan, lancar rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu di jamaah subuh, dikaruniai rahmat kesehatan. Moga-moga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini ribuan malaikat menyertai kita, mendoakan dua hal. Ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, ampuni mereka. Ini hadis Sahih Muslim yang moga-moga kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala lantaran masih tetap mau berada di dalam masjid ini sampai keluar nanti ribuan malaikat mendoakan kita. Kajian pagi ini yang diajukan oleh Takmir Masjid Al-Muhajirin adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan konsekuensi orang yang tidak berpuasa. Ini panjang sebenarnya, bisa kuliah 1 semester ini. Tapi tentu saya meringkas seringkas mungkin, bisa kita pahami dan laksanakan. Pertama, yang tidak boleh berpuasa, kaum muslimin ya, muslimat yang tidak boleh berpuasa adalah wanita nifas dan haid. Itu kalau puasa malah berdosa. Jadi tidak boleh berpuasa dan harus mengqadha jika belum notok Ramadan. Ini penting ya. Dan memang harusnya begitu ya, harusnya begitu. Jadi wanita nifas dan haid ini misalnya sekarang ya, kemudian sampai nanti Ramadan yang akan datang masih berhalangan tetap, yaitu tentu menyusui ya. Yang pertama, yang nifas dan haid ini tidak boleh, kemudian menyusui boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau sampai notok Ramadan tinggal bayar fidyah, tidak usah qadha, karena Ramadan yang akan datang mempunyai tanggungan lagi, tanggungan puasa. Maka kewajiban mengqadha bagi wanita menyusui, wanita hamil yang notok Ramadan berikutnya, bukan karena ada kesempatan, memang wis gitu, hamil dan menyusui jadi satu gandeng, tidak usah mengqadha tapi membayar fidyah. Pemenang bulan Ramadan berikutnya hamil lagi, kemudian menyusui lagi, belum sempat qadha, hamil lagi, sampai 3 kali hamil kan berarti 3 tahun. Maka secara fikih yang wajib mengqadha itu jika ketemu hari sebelum Ramadan. Bagi ini loh ya, bagi wanita haid ini loh, haid bukan haid loh, bagi wanita menyusui. Jadi haid atau nifas itu tidak boleh puasa, bayar fidyah. Tapi kalau yang nifas tadi melahirkan, maka wajib bayar puasanya hanya ketika belum notok Ramadan. Kalau sudah notok Ramadan tinggal bayar fidyah. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 7 on.
atau digenapkan 1 kilo. Kalau dibayarkan uang ya memang boleh, menurut Imam Hanafi boleh, uang malah lebih fleksibel ya, senilai 1 kilo per hari. Boleh dibayar total di depan karena yakin nanti tidak bisa puasa 1 bulan, boleh per hari, boleh setelah ya, tapi tidak boleh jauh-jauh ya, begitu hari raya langsung dibayarkan. Atau melalui panitia zakat fitrah itu dititipkan niatnya bayar fidyah, tapi harus dikatakan karena fidyah dengan zakat fitrah berbeda peruntukannya. Maka ini fidyah saya, fidyah itu harus hanya untuk fakir miskin, tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk yang 8 itu tidak boleh, hanya untuk fakir miskin. Fakir itu orang yang hidup kekurangan, miskin itu yang hidup pas-pasan. Ya nek pas tenan ya gak ono, kurang tenan ya gak ono, tapi perkiraan begitulah definisinya. Baik, ini yang tidak boleh berpuasa. Kemudian yang boleh tidak berpuasa ya karena uzur. Ya sekali lagi, hamil itu boleh tidak berpuasa. Gimana? Suaranya kurang keras. Kalau begitu apa mic yang satunya ini ya? Oke. Tapi yang tadi tidak perlu diulang ya? Enggak ya? Lebih jelas? Oh iya, pun yang sudah tadi insya Allah sudah jelas, toh ada rekamannya, sehingga tinggal saya melanjutkan. Kalau tadi yang tidak boleh berpuasa, sekarang yang boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa ya tentu hamil, menyusui ya, kemudian sakit yang memungkinkan tidak berpuasa, berat berpuasa, tapi kalau sakit misalnya kesandung kakinya sakit ya enggak lah ya. Jadi yang sakit yang menurut ilmu kesehatan, menurut dokter atau menurut kebiasaan orang ini berat berpuasa, misalnya sakit perut ya misalnya. Tapi saya juga pernah ada teman di Mesir ya. Beliau sebagai lokal staf kedutaan besar Indonesia di Mesir, Pak Khozin namanya, itu sakit perut ya, mungkin sekarang ya lambung atau mungkin ya. Waktu tahun 80-an saya waktu di sana itu, beliau itu menurut dokter tidak boleh puasa. Secara medis beliau tidak boleh berpuasa karena sakit perut kaitannya dengan puasa berat. Tapi beliau tidak berani, tidak puasa. Sakit saya ini masih bisa ditahan, maka dia puasa penuh 1 bulan. Laki-laki, kalau perempuan kan ada masyarakatnya. Ini Pak Khozin itu orang Malang, tapi tinggal di Mesir. Ternyata selesai Ramadan mahnya sembuh total. Jadi dengan berpuasa oke, menurut dokter atau menurut ilmu kesehatan kemungkinan malah parah, tapi secara spiritual, keyakinan dan permohonan kepada Allah SWT, ternyata puasa malah menyembuhkan. Dan ini sudah banyak penelitian. Saya juga sempat menjadi konsultan disertasi UNER yang meneliti tentang puasa. Artinya ya boleh tidak puasa kalau merasa berat, tapi bagusnya nekat dulu baru coba nanti bagaimana. Ini buktinya salah satu, Pak Khozin Malang itu ngengkel berpuasa ternyata malah sembuh.
Yang ketiga tua, ya ini tadi hamil menyusui tadi gantinya qadha kalau ada waktu sebelum Ramadan atau membayar fidyah setelah Ramadan. Tapi yang sakit ini, sakit yang bisa sembuh, maka tatkala sembuh walaupun lintas Ramadan tetap wajib. Malah Imam Syafi'i plus fidyah kalau sudah melewati Ramadan. Tapi kalau imam yang lain tidak, cukup mengqadha saja. Tapi mestinya kalau sakit yang bisa sembuh sebelum Ramadan sudah bisa mengqadha. Tapi misalnya sakit yang menaun, ya tatkala tahun itu bisa puasa ya mengqadha. Kemudian musafir, nah, musafir ini juga begitu. Musafir itu wa antasumu khairul lakum, sebaiknya puasa. Jadi nuwun sewu nggih, rukhsah, keringanan, dispensasi dalam Islam itu sebaiknya dilaksanakan kecuali puasa. Nek panjenengan lunga kisah harusnya sholatnya dijamak dan dikosor. Kalau menurut Imam Hanafi malah wajib kosor. Sholat zuhur dalam perjalanan kok 4 rakaat tidak sah, harus hanya 2 rakaat dan dijamak. Karena ini rukhsah, hendaknya diambil karena Nabi dawuh shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Ini sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Ambillah, jangan kemelinti. Itu kira-kira dalam bahasa Biblia. Ojo kemelinti, aku jek sehat, aku gak koser kak. Hendaklah ambil biar merasakan nikmatnya rukhsah. Kecuali puasa, wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau puasa walaupun ada rukhsah, kalau bisa mengambil seperti Pak Khozin tadi, ambillah. Khairul lakum, itu lebih baik dari untukmu. In kuntum ta'lamun, apabila kau mengetahui. Ternyata Pak Khozin merasakan sendiri bahwa tidak mengambil rukhsah puasa ini malah menjadi obat. Yang berikutnya tua yang tidak kuat puasa. Enten apa betul? Ini kan semuanya sudah ya masih muda, ya masih muda. Oh iya Pak, dia masih muda semua, ya masih muda semua. Tua yang tidak kuat puasa, tidak kuat beneran sebagai orang mukmin, bukan gak kuat kekuatan. Sebagai orang mukmin karena tua tidak kuat, sudah dicoba tidak kuat, maka membayar fidyah. Ya, bukan qadha, enggak iso qadha. Jadi yang tua beneran tidak kuat puasa beneran, maka bayar fidyah. Sama fidyahnya setiap hari 1 mud atau 1 kilo lah gitu. Yang semi boleh atau semi tidak boleh itu pekerja berat. Pekerja berat itu begini, ini nuwun sewu dipun terangaken bareng konco-konco yang merasa bekerja berat terus nggak puasa, nggak gini caranya. Pekerja berat itu malam sahur harus niat puasa, terus pagi berpuasa, nek gak kuat mukel, ndak boleh langsung wis gak puasa, wis dari malam diancang-ancangi wis gak puasa, mboten. Ini semi boleh atau semi boleh ndak puasa ya. Jadi pekerja berat, pekerja tambang, misalnya sopir atau apapun yang dianggap berat secara umum ya, common sense memang itu berat, maka boleh tidak berpuasa, tapi begitu caranya. Jadi harus niat berpuasa, terus setelah benar-benar tidak kuat maka boleh mukel. Apa qadha? Enggak kuat nih. Pekerja berat ya berarti bayar fidyah. Jadi itu yang problem untuk kita, tapi terutama untuk ibu-ibu yang hamil menyusui tadi, mohon diingat ya, batasnya Ramadan.
Kalau sudah kelewat Ramadan, bayar fidyah saja, sebab Ramadan berikutnya sudah menjadi kewajiban yang akan datang. Jadi kewajiban puasa yang akan datang, kewajiban nyaur yang akan datang. Nah, yang problem itu yang kuat, mampu, muslim, tapi tidak puasa. Nah, ini masalah. Jadi naudzubillah, kita semuanya insya Allah tidak ada ya. Kuat, mampu, tapi tidak mau berpuasa. Ini berat ya. Dalam suatu riwayat, orang tidak berpuasa sengaja tanpa uzur 1 hari Ramadan itu sulit ditebus. Dipasani setahun itu ya enggak klop. 1 hari ya, 1 hari Ramadan sengaja enggak puasa, enggak mau. Itu kalau secara fikih begini, harus, ya ini jelas dosa besar. Tidak maunya itu dosa besar. Terus bagaimana caranya mengatasi ini? Harus bertaubat, berhenti, terus mengkodok, bahkan mengkodok dulu, mengkodok. Lambian wis perang-perang tahun, hitungan dewe, dihitung dewe, perang-perang tahun, gak gelem poso misalnya 15 tahun, ya mengkodok selama 15 bulan. Tidak terus menerus, tapi pokoknya semampunya harus mengkodok ya. Jadi mengkodok, tobat mengkodok. Kalau non muslim ke muslim ya tidak usah kodok, memang waktu non muslim tidak wajib kan, langsung ya enak itu. Oh, non muslim sih gak bisa. Kalau yang muslim ya sudah harus mengkodok, bertaubat ya. Terus ada pendapat ulama yang yang ingin bersih ya, yang berat ya, itu harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau, tapi ini pendapat ya, saya sudah tidak usah mengikuti itu, tapi yang jelas mengkodoknya seluruhnya yang diingat tidak puasa. Wah kalau gitu gak usah saja, gak usah tobat ya wes, gak tobat ya terus saya dosa. Maka dari itu ya, kita dulu pernah muda, mungkin ada yang sempat nggak berpuasa, tapi insya Allah kalau puasa itu nggak ada ya. Kalau ada yang ingat ya silahkan diingat dan dikodok, sebab tambane tambane juga obatnya, tapi ya tidak pas disebut obat ya, tambane napa Pak Haji Saleh, tombo ini tombo, tapi bukan tombo loro, tombo ini menambal dosa ini. Satu tobat, tapi harus ada pengganti. Sholat juga begitu. Sholat itu kalau dulu pernah gak sholat ya harus dikodok ya, semampunya, seingatnya, sebisanya. Yang jelas tidak cukup kodok tidak cukup istighfar saja atau tobat saja, tapi harus di sahur ya. Ada pendapat yang mengatakan sudah cukup tobat. Wah, tapi ya oke lah, itu juga pendapat, sama-sama pendapatnya, maka sama-sama bisa diikuti. Tapi yang pasti adalah bahwa puasa ini kewajiban individual, perorangan, yang bisa diganti dengan fidyah. Nah, menurut saya sebagai orang yang berada di bidang fikih, maka beda dengan sholat. Kalau sholat tidak bisa diganti dengan fidyah. Saya sudah tulis di disertasi tahun 2001 dulu bahwa orang yang ketinggalan sholat harus mengkodok, tidak bisa dikodoi orang lain, tidak bisa diganti fidyah.
Tapi kalau puasa kan bisa. Lah ini solusi. Maksud saya begini, nek duwe atau kalau punya utang-utang khusus yang wis keliwat itu, baiklah wajib mengkodok, tapi berat, sudah ganti saja dengan fidyah. Nek duwe lalu kan duwe, itu masalah. Ya kalau gak punya ya sudah. Ambil kisahnya sahabat Nabi yang menyesal, ya, waktu berpuasa siang-siang ndak kuat ngempet, main karo bojone, nangis di depan Nabi, tapi Nabi tenang dengan sabar. Ya kamu harus puasa kafarat. Berapa ya Nabi? 2 bulan. Gimana 2 bulan, mau 1 bulan saja tidak kuat. Ya wis kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Saya itu paling miskin, bagaimana saya memberi makan 60? Terus ada kalau Nabi kalau diberi 2 karung itu kurma, untuk ini beri sedekahkan kepada orang-orang miskin di sekitarmu 60. Tidak ada Nabi orang yang lebih miskin dari saya. Ya wes dengan UPL sambil Nabi guyu tertawa sampai terlihat giginya, ya karena ini orang melanggar, tapi itu hadiah 60 orang miskin, apa hadiah kurma cukup untuk 60 orang miskin. Ini kasus ya, ini suatu ilustrasi gambaran bahwa jika orang sudah ya misalnya tidak mampu, ya apa boleh buat. Allah SWT Maha Pengampun, tapi tentu sebagai muslim ingin memenuhi apa yang ditetapkan agama. Nah, masalah yang kedua ini misalnya tidak mampu, tidak puasa, kemudian bayar fidyah, diberikan orang miskin, tidak punya fidyah, ya terpaksa harus tobat tanpa kafaroh. Ya istighfar aja sebanyak-banyaknya, kemudian beramal sebanyak-banyaknya, amal baik sebanyak-banyaknya. Tetapi sesungguhnya kewajiban puasa ini adalah kewajiban individual yang bisa dibantu orang lain. Maka jika nuwun sewu, muka-muka tidak ada, keluarga kita, ahli waris kita ada, maka bisa dipuasakan atau dibantu ahli waris. Tapi ini yo teori aja ya, prakteknya gak ono. Prakteknya gak ono sing gelem. Tapi puasa itu boleh diwakilkan. Aku jadi tang poso semene, diwakili ahli waris boleh, terutama ayah, ibu, itu boleh dibantu atau tapi nek wis mati, kalau belum mati, yang boleh diganti itu kalau mati. Kalau belum mati, setahu saya tidak bisa. Jadi ngenteni mati sih ya. Tapi teori ini perlu kita ketahui pentingnya apa? Pentingnya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan hal ini di keluarga kita bisa memberikan respons. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan konsekuensinya. Konsekuensi umum adalah bayar pengkodok dan bayar fidyah, tapi secara khusus adalah bisa dibantu orang lain. Catatannya jika sudah wafat. Demikian, moga-moga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya beri waktu 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Kalau mboten, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu kalau NU. Kalau Muhammadiyah nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau hufadzul Quran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.